Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Kalau teman-teman udah baca judul dari video ini, mungkin teman-teman udah bisa memprediksi ya, apa yang kita bakal bicarakan hari ini. Jadi mungkin ada teman-teman tuh yang mungkin bicara seperti ini bahwa, abang, saya itu udah nggak kuat bang, gitu ya. Saya udah nggak kuat dengan luka-luka batin saya nggak kuat dengan abuse yang saya alami, saya nggak kuat dengan masa lalu saya ini lemah gitu ya. Bagaimana saya masih bisa survive, abang? Alasan apa yang bisa saya tuh masih bisa yakin bahwa saya tuh mau melanjutkan hidup saya, gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin channel ini dari awal, teman-teman mungkin bisa prediksi gitu ya. Saya bukan tipe orang yang akan ngomong bahwa, ayo maju terus, di depan akan ada masa depan yang terang benderang buat kalian, maju terus yuk, gitu. Saya bukan tipe orang yang akan ngomong kayak gitu ya, kalau kalian ngikutin channel ini gitu ya. Tetapi izinkan saya hari ini membagikan beberapa hal yang saya dapat dari pengalaman hidup saya. Yang mungkin saja, walaupun saya nggak yakin, tapi mungkin saja bisa sedikit memberikan sudut pandang yang berbeda kenapa kita masih harus terus berjalan. Ya. Walaupun kalian merasa bahwa kalian tuh udah hancur lebur gitu. Baik, kita mulai aja ya. Gitu ya. Apa alasan kenapa saya masih harus bertahan di dunia ini, Bang? Setelah semua abuse yang saya alami. Yang pertama, teman-teman, saya minta teman-teman tuh bersikap adil dulu sama diri teman-teman sendiri. Kalau ada di antara kalian yang berkata bahwa saya tuh udah gak kuat bang, saya ini orangnya lemah, bagaimana saya masih bisa bertahan dengan segala kelemahan saya? Saya minta teman-teman tuh bersikap adil sama diri teman-teman. Teman-teman sadar gak sih? Kalau teman-teman tuh semua tuh orang-orang yang sangat kuat. Kalian para korban narcissistic abuse tuh kalian tuh orang-orang yang paling kuat loh. Menurut saya, gitu ya. Kalau nggak percaya, sekarang, kalau kalian masih nonton video ini sekarang, berarti kalian tuh orang-orang yang kuat. Kenapa? Sekarang coba teman-teman ingat masa lalu teman-teman. Kalian anak-anak scapegoat gitu. Coba ingat. Walaupun menyakitkan, coba ingat dulu bagaimana kalian hidup dengan kondisi kalian sebagai anak scapegoat. Dibanting berkali-kali, gitu ya. Direndahkan berkali-kali, nggak dikasih fasilitas apapun. Kalian misalnya yang di-abuse oleh si narsistik gitu ya, entah dalam hubungan apapun gitu ya, coba kalian ingat gitu, bagaimana kalian bisa bertahan selama ini gitu loh. Saya nggak tahu lagi gitu, apa kata lain selain kata kuat untuk menggambarkan itu. Teman-teman tuh kuat, cuman teman-teman nggak tahu gitu loh, seberapa kuatnya kalian sebenarnya. Tapi kalau kalian bisa lihat ke masa lalu kalian tuh akan tahu gitu, betapa kuatnya kalian selama ini. Dan itu yang saya minta, adil lah sama diri kalian, gitu ya. Kalian tuh cuma nggak tahu seberapa kuat kalian, gitu. Sekarang hari ini saya minta teman-teman, ingat masa lalu kalian, dan kalian mungkin bisa bilang bahwa, gila, kuat banget ya gue, bisa ngelewatin itu semua. Dan ini bukan sekedar omong kosong, saya nggak sedang berusaha menyenangkan hati kalian kok, ini realita kok, ini yang benar yang saya katakan, gitu loh. Oke? Itu satu. Dua, kalau teman-teman udah bersikap adil dan kalian tahu gitu bahwa kalian tuh sebenarnya udah ngalami hal yang paling buruk di dalam hidup kalian, berarti ada kemungkinan ke depannya ketika kalian mungkin udah lepas gitu ya dari abuse ini gitu ya. Sekarang di mana kalian berada di tempat yang seharusnya lebih baik, kalian bisa survive, bahkan mungkin kalian bisa bersinar. Walaupun saya nggak akan jamin, saya nggak akan bilang pasti gitu ya, tetapi kemungkinan itu ada kan, dan kita bisa berpijak pada kemungkinan itu. Gitu. Yang ketiga, teman-teman percaya nggak sih kalau dengan perkataan yang mengatakan bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini, kita nggak akan selamanya jadi bayi, kita nggak akan selamanya hidup, ya, kita nggak akan selamanya muda, kita nggak akan selamanya tua. Kebahagiaan kita juga nggak akan selamanya, teman-teman. Tetapi selain itu, kita juga bisa mengatakan bahwa penderitaan kita itu juga nggak akan abadi. Itu loh. Nah, sekali lagi saya nggak akan bilang gitu ya bahwa teman-teman penderitaan kalian nggak akan abadi. Mungkin ada yang bilang bahwa ada kok abang orang yang menderita seumur hidup. Ya, mungkin ada. Apakah saya punya jawaban akan hal itu? Enggak. Saya nggak punya jawaban untuk itu, teman-teman. Tetapi saya juga bisa mengatakan bahwa ada kok orang yang kemudian setelah penderitaan yang dia alami, kemudian hidupnya berubah. Saya pernah lihat itu. Dan itu yang saya mau bilang sama teman-teman. Kebahagiaan kita tuh nggak akan abadi, teman-teman. Yes. Tapi penderitaan kita juga mungkin tidak akan abadi.
Dan itu mungkin bisa memberikan kita sedikit harapan bahwa di masa depan kalian bisa saja menjadi bahagia kalau kalian bertahan. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting menurut saya. Kita hidup kan cuma satu kali teman-teman. So, analogikan bahwa hidup ini adalah permainan. Kita ini sekarang ada dalam permainan teman-teman. Permainan yang kita cuma bisa lakukan satu kali. Oke? Sayangnya, di permainan ini kita nggak bisa milih peran. Dan kebetulan, kita dapat peran yang jelek dalam tanda kutip. Benar? Iya. Tetapi ingat satu hal. Permainan ini belum selesai. Permainan ini masih dimainkan. Kalau kita memilih selesai pada saat ini, memilih menyelesaikan permainan ini, selesai sudah. Kita nggak tahu akan seperti apa akhir permainan ini. Tetapi saya mau bilang, tanggung teman-teman. Ya, kita udah masuk ke permainan ini, kita udah dapet yang jeleknya, mari kita lihat di mana permainan ini berakhir. Sekali lagi saya nggak akan bilang bahwa ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Enggak, saya juga nggak punya jawaban itu. Tapi saya mau bilang tanggung teman-teman. Yuk kita lanjutkan permainan ini. Kita jalani terus permainan ini. Karena kita cuma bisa satu kali jalani permainan ini. Kita lihat di mana hasilnya. Di mana akhirnya. Kita lanjutkan permainan ini. Sampai kelak nafas kita selesai. Dan saya berharap ketika kita semua berada pada ujung akhir nafas kita. Kita semua akan berkata, saya sudah menyelesaikan pertandingan saya sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.